Saya kemudian pindah lokasi ke dunia dewa. Di situ ada ledakan besar, itu ledakan magic yang sangat besar. Ledakan itu menyebabkan dunia dewa hancur dan banyak kerusakan di dalamnya. Dan terlihat ada Lucifer yang sekarang berada dalam mode tempur. Ia sedang bingung luar biasa. Kekuatannya sudah maksimal, semua kekuatan magic sudah jagunakan. Tapi kenapa ia tidak bisa menghancurkan pelindung bumi? Ia bingung sekali dengan kekuatannya saat ini. Ia jadi bertanya-tanya, apakah memang dirinya itu lemah? Tidak ada kekuatan yang sepadan dengan Dewa Enmu. Dan terlihat ada gumpalan asap yang memudar. Kemudian asapnya hilang dan memunculkan bumi dengan pelindung Dewa Artemis. Itu adalah pelindung dari setiap planet. Pelindung yang menghalangi makhluk lain untuk mengganggu kestabilan planet. Lucifer kesal sekali dengan kekuatannya yang ternyata lemah. Ia lemah sekali. Berbeda dengan kekuatan Dewa Enmu. Ia dengan mudah menghancurkan pelindung Artemis dari planet Kepler. Apa-apaan ini? Bagaimana dia melakukannya? Kenapa aku tidak bisa menghancurkan pelindung Artemis? Padahal ini adalah kekuatan penuhku. Apa yang salah? Kita tinggalkan dulu Lucifer, kita kembali ke bumi. Di sini Yanjo kesal sekali. Ia kesal karena rencananya menghancurkan pemburu preman gagal total. Ia menghajar pintu toilet dengan kesal. Dalam, pintu toilet jadi sasaran. Sampai-sampai bonyok itu pintu toilet. Padahal ada orang yang sedang duduk santai di toilet. Ia jadi tidak bisa mengeluarkan isi perutnya. Tertahan karena ketakutan. Ternyata Yanjo sedang berada di toilet umum. Ia melampiaskan kekesalannya di toilet umum. Maaf bos Yanjo, dari pertarungan kemarin kita cuma mendapatkan dompet ini. Ucap anak buah Yanjo. Yanjo mengeluarkan isi dompet itu. Dan keluar duit $7 doang. Kau bodoh sekali. Kenapa membawa uang segini kecilnya? Lebih baik kau jadi topeng monyet saja untuk mengisi kantongku. Dasar anak buah bodoh. Ucapan Yanjo kesal. Di dalam dompet itu ada sesuatu yang jatuh. Itu kartu pelajar dari Daijun. Yanjo membaca kartu pelajar dari Daijun. Ia tahu sekolah ini. Ia langsung senang. Yanjo memiliki rencana untuk menghancurkan para pemburu preman. Ia akan melakukannya sekarang. Mantap. Saatnya beraksi. Kemudian ke lokasi Linho. Saat ini Linho sedang dipandu oleh Yon-Yon. Mereka mau pergi menemui Godori Chungsu, yang mana mengadakan turnamen pertarungan dengan hadiah $1 juta. Yon-Yon diberi peta untuk menunjukkan jalan kepada Master Linho. Linho masihlah otak-otot, jadinya dikhawatirkan Linho akan nyasar entah kemana. Di saat ia berjalan ada seorang pria rambut kuncir yang sedang berlari bersama Chihuahua. Si pria kaget melihat ada siswa sekolah di area taman. Harusnya kan ini jam sekolah, malahan keluyuran. Di saat si pria kuncir melewati Linho, si Chihuahua merasakan sensasi emosi yang luar biasa. Ia mencium bau amarah. Ia merasakannya di dalam tas bandel dari pria sekolah yang sedang berjalan. Karena sudah merasakan kekesalan yang memuncak, si Chihuahua menggigit tas bandel milik Linho. Ia menggigit Yon-Yon. Yon-Yon kesakitan. Tapi si pria kuncir dan Chihuahua langsung berlari kembali, mereka malah lari dari tanggung jawab. Yon-Yon merasa kesal. Ia telah digigit oleh Chihuahua. Dasar makhluk lemah. Awas kau makhluk kecil nggak tahu diri. Akan aku sembur kau dengan nafas naga. Chihuahua hanya menatap tajam si Yon-Yon, seolah ia mengatakan, maju sini kau. Buset malah nantangin. Dam, awas saja kau makhluk lemah. Kemudian Yon-Yon berhasil menunjukkan jalan kepada Master Linho. Mereka sampai ke tengah taman dan mendapati beberapa orang sudah berkumpul untuk turnamen bela diri. Di situ ada anak kecil yang menulis para pendaftar turnamen piala pukulan. Linho mendaftarkan dirinya, tapi si kecil merasa aneh, soalnya ada seorang pria menggunakan baju sekolah di jam pelajaran. Kau bolos sekolah ya? Kau dari sekolah Bulgogi? Bulgogi apa itu? Itu sekolah Anda, Master. Itu tempat Anda belajar dan menghajar para pembuli. Ucap Yon-Yon. Bocah sekolah, kau punya pengalaman bertarung. Pengalaman bertarung? Apa maksudnya? Yang pengalaman bertarung. Bertarung tinju, taekwondo, karate, atau pencak silat. Kau punya tidak? Linho pun mikir, tapi karena ia tidak mikir, jadinya ia kebingungan. Aku tidak tahu apa maksudmu, tapi aku telah bertarung selama 3.000 tahun, lebih malahan. Oh my godness, kau sudah gila ya? Ucap si bocil, yang dilanjutkan dengan ketawa ngakak pada pendaftar yang sedang mengantri.
Kau itu bodoh. Aku menerima kebodohanmu itu. Ucap si kecil sambil ketawa. Untuk pendaftarannya bayar $5, bro. Bayar dan bertarunglah. Yon pun memberikan duit kepada masternya. Ini duit yang Yon ambil dari Eugene. Eugene banyak duit jadinya mengambil sedikit tidak jadi masalah. Si kecil menerima duitnya. Ia langsung mendaftarkan Lin Ho dengan nama 3 juta tahun. Kau bersiaplah di area gazebo. Di sana sudah banyak petarung yang menunggu lawannya. Lin Ho langsung beranjak ke area gazebo. Di situ sudah ada beberapa petarung yang sudah siap memenangkan duit $1 juta. Lin Ho melihat ada satu orang yang kuat. Ia mengenakan hoodie yang tertutup. Ia tidak menunjukkan dirinya siapa. Tapi Lin Ho paham. Dari postur tubuhnya Lin Ho mengamati dengan detail. Dan dari pengamatannya, ia bisa melihat dengan jelas kalau otot orang ini lebih kuat dari orang-orang di sini. Mungkin dialah sang Godori. Lin Ho ingat betul saat melihat live streaming kemarin. Posturnya sama persis dengan pria ini. Dia pasti sang Godori. Pria berbaju hoodie itu cuma diam. Ia tidak melakukan apa-apa. Beberapa jam kemudian, sang Godori menampakkan diri. Ia ternyata seorang pria rambut panjang yang lumayan narsis. Malah ngamuk permen. Buset! Si kecil mengatakan kepada semua penonton yang berada di taman, kalau turnamen $1 juta akan dimulai, harap semua peserta berkumpul di tengah taman. Karena pengumuman pertarungan telah dimulai, Lin Ho langsung maju menghadapi lawannya, yaitu sang Godori. Ia mau bertarung dengan Godori sekarang juga. Lah, si bocil kaget. Ternyata bocah sekolah ini beneran gak punya otak. Aku sudah tidak sabar mau melawanmu, Godori. Bersiaplah, ucap Lin Ho dengan kepalan tangannya. Tapi Lin Ho dihentikan oleh si cewek kecil. Ia menghentikan pergerakan Lin Ho. Stop bodoh, stop. Oh my gosh, kau ini mengerti aturannya nggak sih? Kenapa kau bodoh sekali? Kau lihat jadwal pertandinganmu ini. Namamu 3 juta tahun. Lihat baik-baik. Aku tidak bisa baca. Lah buset, bocah sekolah nggak bisa baca. Kau sekolah nggak sih? Beberapa saat kemudian, beberapa pertarungan sudah diselenggarakan. Sekarang giliran 3 juta tahun melawan seni bela diri Cina hidup dengan tinju. Ini dia orangnya, ternyata dia pria kuncir yang tadi lari-lari di area taman. Ketemu lagi. Lin Ho senang sekali. Akhirnya setelah menunggu giliran, ia dipanggil juga. Si pria kuncir menaruh hormat terlebih dahulu kepada Lin Ho. Ia memberi salam hormat. Yon menyadari sesuatu. Itu si pria kuncir, itu artinya ada si Chihuahua. Yon melihatnya dengan jelas. Itu dia Chihuahua, makhluk rendahan yang menggigit naga Yon. Chihuahua memasang wajah garang. Ia menantang Yon. Dasar makhluk rendahan, berani-beraninya ia melukaiku. Akan aku balas, ucap Yon kesal. Yon langsung pergi dari tas bundel. Ia melompat ke arah Master Lin Ho, dan tibalah Yon yang mendarat dengan gaya. Apa yang kau lakukan di sini, Yon? Maaf, Master, aku juga mau bertarung, dan itu adalah lawanku. Chihuahua melepaskan tali yang mengikatnya. Setelah lepas, Chihuahua berlari menuju tengah pertarungan. Cerebrus. Kau juga mau bertarung, ucap pria kuncir. Chihuahua mengeram, tanda ia mau duel. Si cewek bocil senang sekali ada duel di dalam duel. Ini double duel. Mantap. Yon dan Chihuahua yang namanya Cerberus saling mengeram. Mereka menantang satu sama lain. Lin Ho sama pria kuncir cuma bisa melihat dua peliharaannya saling menantang. Sekarang pertarungan jadi menarik. Lin Ho, makhluk dengan pengalaman bertarung 3 juta tahun. Pria kuncir dari Cina yang menguasai seni bela diri Cina. Yon sang kodok hijau bertanduk dan Chihuahua bernama Cerberus.